Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-59. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ruangan itu untuk sesaat dilanda oleh kesepian. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang semakin cepat mengalir. Di luar pintu terdengar emban itu masih tidur mendengkur, seakan-akan tidak pernah terpikir olehnya apa yang pernah terjadi dan apa saja yang akan terjadi. Namun sejenak kemudian terdengarlah suara Nyai Puroni perlahan-lahan. "Tuanku, meskipun janji itu telah tuanku ucapkan, tetapi belum seorang pun yang mendengarnya selain aku. Karena itu tuanku, seandainya pertimbangan tuanku kemudian berkata lain, sebaiknya tuanku menyadari keadaan tuanku sebagai seorang akuwu." Tunggul Ametung masih memejamkan matanya. Kata-kata itu didengarnya dengan baik, sehingga terjadilah suatu pergolakan yang dahsyat di dalam hatinya. Ketika ia membuka matanya, dilihatnya Ken Dedes terbaring diam di pembaringan. Sebuah kain lurik yang kasar dan kesederhanaan wajahnya benar-benar telah mengungkapkan kesederhanaannya sebagai gadis pedesaan. Kini hati aku itu menjadi ragu-ragu. Gadis itu adalah gadis pedesaan. Apakah pedulinya seandainya ia menjadi sengsara dan kehilangan masa depannya? Ia adalah satu dari ribuan gadis desa. Gadis yang tidak akan berarti apa-apa bagi tanah ini, bagi Tumapel. Kenapa selama ini ia dipusingkan olehnya, hanya oleh seorang gadis desa? Kalau ia ingin menolongnya, maka dapatlah ia menolong dengan cara yang semudah-mudahnya, mengembalikan gadis itu ke kampungnya, mengancam kuda sempana untuk tidak mengganggunya lagi, dan selesailah pekerjaannya. Tetapi bagaimana dengan Wiraprana yang telah mati itu? Dan bagaimana dengan masa depan gadis itu? Terdengar sebuah keluhan di dalam hati Tunggul Ametung. Ada beribu-ribu anak muda di pedesaan itu. Biarlah ia memilih. Nanti biarlah aku yang membawa anak muda itu kepadanya sebagai ganti Wiraprana. Dalam keraguan-raguan itu, tiba-tiba mata Tunggul Ametung menjadi terbelalak. Sekali lagi ia melihat cahaya yang memancar dari tubuh Ken Dedes, seakan-akan memancar dari dalam tubuh itu. Namun kembali cahaya itu tidak tertangkap oleh matanya. Aku itu mengeluh. Nyai Puroni, apakah aku sudah menjadi gila? Nyai Puroni menjadi cemas melihat Tunggul Ametung kemudian menutupi wajahnya dengan kedua belah tangannya. "Tuanku," desis Nyai Puroni. "Nyai, aku melihat lagi cahaya itu. Aku melihat lagi, namun mataku tidak kuasa untuk menangkap." "Apa tuanku? Apakah yang tuanku lihat?" Aku, Tunggul Ametung, masih menutupi kedua belah matanya dengan tangannya sambil bersandar di uger-uger pintu. Ia kini benar-benar menjadi pening dan dengan terbata-bata mencoba menjawab pertanyaan Nyai Puroni. "Aku melihat cahaya itu, Nyai.
cahaya yang seakan-akan memancar dari tubuh gadis Panawijen itu. Namun aku tidak kuasa menatap cahaya itu. Demikian aku mencoba memandangnya, maka cahaya itu pun lenyaplah. Nyai Puroni menjadi bingung pula. Ia tidak melihat apa-apa pada gadis itu, tidak melihat cahaya dan tidak melihat sesuatu sama sekali. Namun demikian dibiarkannya saja aku meratapi dirinya, sebab Nyai Puroni itu pun tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Tiba-tiba Tunggul Ametung itu mengangkat wajahnya. Perlahan-lahan ia berkata kepada Nyai Puroni, "Nyai, bagaimana pendapatmu tentang aku? Apakah aku sudah gila atau masih cukup sehat?" "Tuanku," jawab Nyai Puroni, "pertanyaan tuanku masih menyatakan bahwa tuanku sehat sesehat-sehatnya. Mungkin tuanku lelah atau bingung, namun setelah tuanku tenang kembali, maka tuanku pasti akan menemukan kesegaran pikiran, juga tentang janji yang tuanku ucapkan." "Iya, mungkin kau benar, Nyai," berkata Tunggul Ametung. "Tetapi janji itu sudah terlanjur aku ucapkan. Aku wajib untuk memenuhinya." Nyai Puroni tidak segera menjawab. Ketika ia mencoba memandang wajah Tunggul Ametung, maka dilihatnya cahaya mata Akuwutu Mapel itu melekat pada wajah Kendedes, sehingga karena itu maka Nyai Puroni bergumam di dalam hatinya, ternyata aku Tunggul Ametung sedang jatuh cinta. Bagi orang yang sedang jatuh cinta, maka semuanya pasti akan direlakan, bahkan nyawanya sekalipun, apalagi miliknya yang lain. Kesimpulan itu telah menenangkan Nyai Puroni sendiri. Ia tidak lagi heran melihat sikap Tunggul Ametung. Sebagai seorang yang telah lanjut usia, telah banyak yang dilihatnya tentang seseorang yang jatuh cinta. Bahkan dalam cerita-cerita pun banyak yang telah didengarnya. Seorang raja yang jatuh cinta pada seorang gadis padepokan, gadis seorang pendeta. Meskipun gadis itu melontarkan permintaan yang hampir tak masuk akal, namun raja itu memenuhinya dengan janji. Apabila kelak mereka berputra, maka kerajaan harus diserahkan kepada putra itu. Dan kini aku Tunggul Ametung pun sedang dalam keadaan demikian. Tumapel telah dipertaruhkan, meskipun istilah yang dipergunakannya berbeda. Sejenak mereka saling berdiam diri dengan angan-angan di kepala masing-masing. Aku Tunggul Ametung yang menjadi semakin gelisah, dan Nyai Puroni yang telah menemukan sebab dari kegelisahan itu. Di luar pintu seorang emban masih saja tidur dengan nyenyaknya tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi di dalam bilik itu. Bahkan seandainya Gunung Kawi itu runtuh, maka seakan-akan ia tidak dapat mendengarnya. Baru sesaat kemudian, Tunggul Ametung menjadi seolah-olah menyadari dirinya secara sepenuhnya. Tertatih-tatih ia berjalan beberapa langkah. Kemudian kepada Nyai Puroni ia berkata, "Rawat gadis itu baik-baik, Nyai. Gadis itu adalah gadis yang sangat malang." Nyai Puroni menyembah sambil menjawab, "Ya tuanku, akan hamba coba." Akuwu itu pun kemudian berjalan keluar bilik sebelah kanan. Di muka pintu masih dilihatnya seorang emban yang tidur nyenyak. Tiba-tiba timbullah iri di hatinya. Emban itu saja dapat tidur sedemikian nyenyaknya di lantai serta hanya beralaskan selembar selendang yang tipis.
Kenapa ia, seorang aku yang telah disediakan pembaringan yang hangat dan baik untuknya, masih juga tidak dapat tidur senyenyak itu? Karena itu maka ketika aku berjalan di samping emban yang tidur, dengan sengaja kakinya menginjak tangan emban itu, sehingga emban itu terkejut bukan main. Dengan serta-merta ia memekik kecil dan hampir saja ia mengumpat-umpat sejadinya. Untunglah segera ia membuka matanya, dan ketika dilihatnya aku berjalan menjauh, segera ia bangkit sambil berkata tersendat-sendat, "Ampun tuanku, ampun." Tetapi Tunggul Ametung sama sekali tidak berpaling. Ia berjalan terus meninggalkan ruangan pusat istananya dan masuk ke ruangan dalam. Langsung ia masuk ke dalam biliknya, serta menjatuhkan dirinya di atas pembaringannya. Ketika didengarnya langkah di luar pintu, ia membentak keras-keras, "Siapa itu?" "Hamba tuanku, pelayan dalam sedang bertugas." "Gila, pergi, aku mau tidur, mengerti?" "Hamba tuanku," sahut pelayan dalam itu sambil berjalan menjauh. Dalam pada itu malam pun menjadi semakin jauh menuju ke ujung pagi. Di kejauhan terdengar ayam jantan berkokok bersahut-sahutan. Semakin lama semakin riuh, seperti suara hati Tunggul Ametung. Namun dengan demikian, aku itu menjadi jengkel bukan buatan. Ia ingin tidur sepulas-pulasnya, namun suara ayam jantan itu sangat mengganggunya. Bahkan ayam-ayamnya sendiri yang jumlahnya belasan itu pun berkokok pula bergantian. Aku sumbat mulutnya besok," desisnya. Tetapi aku tak akan kuasa menghentikan kokok ayam itu. Ayam itu pasti akan berkokok selagi matahari masih akan terbit. Mereka baru akan berhenti apabila leher mereka telah patah. Namun ayam-ayam jantan yang lain masih akan berkokok pula. Demikianlah aku tidak dapat pula menindas perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Sekali ia berhasil menolak perasaan itu dengan alasan-alasan yang dibuat, namun perasaan yang lain telah mengguncangkan pula, sehingga kini Tunggul Ametung tidak dapat mengingkari lagi bahwa wajah gadis pedesaan itu selalu mengganggu ketenangannya. Namun akhirnya malam itu pun dilampauinya pula. Ketika pagi yang jernih telah tumbuh, maka teringatlah ia akan pesannya kepada Witantra untuk membuat penyelesaian dengan kuda sempana. Tunggul Ametung itu menjadi semakin gelisah. Apakah Witantra berhasil melakukan tugasnya? Tunggul Ametung telah melihat ketangkasan kuda sempana dalam olah kesaktian. Dengan tangannya ia telah membunuh Wiraprana. "Kalau Witantra gagal," desis aku itu sambil bangkit dari pembaringannya, "maka aku sendiri yang akan menundukkannya." Tunggul Ametung kemudian tidak dapat lagi berbaring di pembaringannya. Cahaya matahari yang segar telah menusuk-nusuk lubang dinding menerangi biliknya. Semakin lama, semakin terang, sehingga sinar pelita di dalam bilik itu hilang tenggelam dalam cahaya matahari pagi. Ketika aku Tunggul Ametung berteriak-teriak untuk menyiapkan air hangat, maka pada saat itulah kuda Witantra dan Ken Arok berlari kencang menuju ke barak kuda sempana yang terletak beberapa puluh langkah dari barak Ken Arok.
Demikian mereka melewati gerbang baraknya sendiri. Seorang kawannya berteriak memanggil, "Hei, Ken Arok, dari mana kau?" Ken Arok memperlambat jalan kudanya, kemudian berhenti sama sekali, sedang Witantra berhenti beberapa depa di sampingnya. "Kenapa?" bertanya Ken Arok. "Semalam kau tidak pulang?" "Iya." "Kenapa kau tidak pulang?" "Aku ikut Kakang Witantra." Kawan Ken Arok itu berpaling. Ketika dilihatnya Witantra berpaling pula kepadanya, kawan Ken Arok itu mengangguk-angguk dalam sambil berkata, "Selamat pagi Kakang Witantra." "Selamat pagi," sahut Witantra. Kawan Ken Arok itu pun kemudian berkata pula kepada Ken Arok, "Ken Arok, semalam seseorang mencarimu." "Siapa?" "Kuda Sempana, Kakang Kuda Sempana." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia tersenyum. Jawabnya, "Aku sudah menyangka." Witantra pun menganggukkan kepalanya. Di dalam hati ia bergumam, "Kuda Sempana benar-benar menjadi hampir gila. Sekali ia terjerumus dalam perbuatan terkutuk itu, maka ia akan benar-benar menjadi orang yang kehilangan kejernihan pikiran." Kawan Kuda Sempana itu pun berkata, "Agaknya Kakang Kuda Sempana mempunyai kepentingan yang mendesak, sehingga lewat tengah malam ia datang." "Apa katanya?" bertanya Ken Arok. Kawannya menggeleng sambil menjawab, "Tak ada yang dikatakan. Tetapi bukankah kau semalam telah hampir kembali ke barak ini? Menurut seorang yang bertugas, ia melihat seekor kuda membelok ke kelokan sebelah. Apakah kuda itu kudamu? Dan kau mengurungkan niatmu kembali ke barak ini?" "Tidak, bukan aku," sahut Ken Arok sambil menarik kekang kudanya. "Saat ini pun aku belum akan pulang. Aku masih harus mengikuti Kakang Witantra." Ken Arok tidak menunggu jawaban dari kawannya itu. Kepada Witantra ia berkata, "Marilah Kakang." Kuda-kuda itu pun kemudian bergerak kembali. Kawan Ken Arok memandangi mereka dengan penuh keheranan. Terasa suatu kesibukan telah terjadi, tetapi ia tidak tahu apakah sebenarnya yang telah terjadi. Dari seorang kawannya ia mendengar bahwa Kuda Sempana telah mengambil seorang gadis Panawijen atas izin Aku. Tetapi kenapa kemudian beberapa orang menjadi sibuk? "Persetan," gumam kawan Ken Arok itu sambil melangkah ke parit di belakang barak mereka. Witantra dan Ken Arok itu pun kemudian sampai pula di muka regol barak Kuda Sempana. Betapapun juga, namun perasaan mereka menjadi berdebar-debar. Mereka tahu bahwa Kuda Sempana bukanlah seorang yang berhati kecil, juga bukan orang yang tidak berkesaktian. Apalagi dilambari oleh nafsunya yang meluap-luap untuk memiliki gadis itu, maka sudah tentu Kuda Sempana akan berjuang mati-matian untuk mempertahankannya. Witantra pun menyadari keadaannya. Ia akan dihadapkan pada suatu perjuangan yang sangat berat. Mungkin Kuda Sempana tidak akan dapat diajak berunding dengan baik untuk membuat ketentuan-ketentuan dari tantangan yang akan disampaikan. Kuda Sempana tidak akan ingat lagi kepada Subosito dan tata tertib perang tanding. Sehingga perkelahian mereka baru akan diakhiri dengan kematian. Setidak-tidaknya salah seorang harus menjadi lumpuh dan tidak berdaya lagi. Kalau Kuda Sempana berhasil melumpuhkannya, maka sudah pasti Witantra itu tidak akan punya harapan untuk hidup.
Sebab kuda Sempana sedang dicekam oleh nafsu dan kemarahan, tetapi Witantra tidak menjadi kecut. Disadarinya, tugasnya kali ini agak berbeda dengan tugas seorang prajurit dalam menghadapi lawan-lawan tanah pusakanya. Tetapi kini ia berdiri di atas kejantanan kemanusiaan. Betapapun kuda Sempana kehilangan kesadaran diri, namun Witantra harus menjaga supaya dirinya tidak juga kehilangan keseimbangan perasaan. Perlahan-lahan kuda-kuda itu memasuki halaman. Seorang yang bertugas di dalam regol segera melangkah maju. Tetapi ketika dilihatnya Witantra, maka segera ia menundukkan wajahnya sambil menyapa. "Kakang Witantra." "Ya," sahut Witantra masih di atas punggung kudanya. "Apakah kuda Sempana sudah bangun?" Orang itu mengangkat wajahnya, ditatapnya mata Witantra sesaat, namun kembali ia menundukkan wajahnya sambil menjawab. "Sudah kakang, tetapi kakang kuda Sempana telah pergi." "Heh?" Dada Witantra berdesir dan Ken Arok pun terkejut pula karenanya. "Kemana?" bertanya Witantra serta-merta. Penjaga regol itu menggeleng, namun tiba-tiba seperti orang yang baru tersadar dari lamunannya, ia berkata, "Mungkin ke istana. Baru saja ia datang dari rumah seseorang sambil mengumpat-umpat. Tetapi segera ia pergi lagi dengan tergesa-gesa. Kakang kuda Sempana semalam benar-benar seperti orang bingung." Witantra dan Ken Arok itu pun saling berpandangan. Apakah kuda Sempana itu pergi ke rumahnya atau benar-benar ke istana? Namun kemudian Witantra itu pun bertanya meyakinkan. "Apakah kuda Sempana tidak meninggalkan pesan?" Penjaga itu menggeleng. "Tidak." Witantra menganggukkan kepalanya, tetapi ia pun mulai gelisah. Kalau benar kuda Sempana itu pergi ke istana, maka apakah yang akan dilakukan? Karena itu maka ia berkata, "Marilah kita lihat." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baik kakang, marilah kita pergi." Kepada penjaga itu pun kemudian Witantra berkata, "Aku akan menyusulnya ke istana." "Silahkan kakang. Kalau ada kuda Sempana datang sebelum menemui aku dimanapun, katakanlah bahwa aku menunggunya di istana." "Baik kakang," sahut penjaga itu. Witantra dan Ken Arok pun segera berpacu ke istana. Di sepanjang jalan mereka hampir tidak berkata-kata. Masing-masing sedang sibuk dengan diri mereka sendiri. Bahkan mereka pun kadang-kadang merasa geli. Seorang gadis desa telah benar-benar menggemparkan seisi istana Tumapel. Seorang Akuwu, perwira-perwira, prajurit dan pelayan-pelayan dalam yang terkemuka. Demikian mereka sampai di halaman luar istana, maka segera mereka berloncatan turun. Kepada penjaga regol mereka menyerahkan kuda-kuda mereka, dan kepada mereka, para penjaga itu, Witantra bertanya, "Apakah kalian melihat kuda Sempana?" Penjaga itu mengangguk. Jawabnya, "Ya, ya Tuan, aku melihatnya. Belum lama ia masuk ke dalam." "Sendiri?" "Ya Tuan, sendiri." "Apakah keperluannya?" "Katanya, kakang kuda Sempana akan menghadap Akuwu." "Bukankah hari ini bukan hari Paseban dan hari penghadapan?" "Khusus Tuan, ada keperluan khusus." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kepada para penjaga itu ia berkata, "Aku juga akan menghadap Akuwu."
Para penjaga sudah mengenal siapakah Witantra dan Ken Arok itu. Karena itu, maka dibiarkannya mereka memasuki halaman dalam istana untuk menghadap Akuwu Tunggul Ametung. Ketika mereka memasuki halaman dalam dan melingkari dinding samping menyusur ke ruang dalam, maka mereka terkejut. Segera langkah mereka terhenti. Di bawah pohon kemuning, dilihatnya kuda sempana berjalan mondar-mandir dengan gelisahnya. Namun ketika kuda sempana melihat kehadiran Witantra dan Ken Arok, maka ia pun terkejut sekali. Dengan serta-merta ia berjalan menyongsong mereka sambil bertanya, "Akan kemanakah kalian berdua?" "Mencarimu," sahut Witantra singkat. "Oh," desah kuda sempana, "aku telah datang ke pondokmu. Namun penjaga regol mengatakan bahwa kau telah pergi ke istana." "Ya, aku tidak sabar menunggu lebih lama. Aku ingin mendengar langsung dari Akuwu." Witantra tersenyum, meskipun senyumnya senyum yang hambar. "Kau sama sekali tidak dapat menyabarkan diri, adik kuda sempana. Sebenarnya tak ada yang memaksa kau terlalu tergesa-gesa. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Akuwu." "Mungkin," sahut kuda sempana, "tetapi kau terlalu lamban. Aku sudah bertemu dengan Ken Arok semalam, dan aku telah datang pula ke rumahmu pagi-pagi benar. Namun kalian tidak memberitahukannya kepadaku. Kami hanya ingin kau bersabar sampai hari ini. Kalian mempermainkan aku, dan sekarang aku sama sekali tidak membutuhkan kalian. Aku akan menghadap Akuwu langsung. Akuwu telah berpesan kepadaku, dan pesan itu akan aku sampaikan kepadamu sekarang. Tidak di rumahku, sebab dengan demikian, maka persoalan ini akan diketahui oleh istri dan orang-orang lain di rumahku, dan itu tidak perlu." "Bohong, kau senang melihat aku kebingungan." "Terserahlah kalau kau tidak percaya. Nah, sekarang marilah kita ke belakang istana. Kau tidak perlu menghadap Akuwu." "Tidak, aku tidak memerlukan kalian. Aku harus menghadap Akuwu sendiri, dan aku akan mendapat penjelasan langsung daripadanya apa saja yang telah kalian percakapkan dan perbincangkan semalam." Witantra menarik alisnya, ditatapnya wajah kuda sempana yang merah padam, matanya yang menyala, bukan saja karena hatinya yang bergelora, tetapi juga karena semalam ia sama sekali tidak tidur sekejap pun. "Adik kuda sempana," berkata Witantra kemudian, "jangan menghadap Akuwu pagi ini. Aku sedang sibuk." "Apakah yang disibukkannya? Akuwu pasti akan menerima aku. Gadis itu masih berada di dalam istana. Aku datang untuk mengambilnya." Witantra menarik nafas. Katanya, "Dengarlah pesan Akuwu itu." "Tidak, aku tidak perlu." Witantra menggeram. Namun kemudian ia bertanya, "Kenapa kau masih saja di sini?" "Aku telah menyampaikan pesan lewat seorang juru panebah. Aku masih harus menunggu beberapa saat. Aku sedang mendengarkan Daksina membaca kakawin." "Heh?" Witantra terkejut. "Sepagi ini?" "Ya." Witantra terdiam. Sekali dipandangnya wajah Ken Arok yang tegang. Ketika mereka mencoba mendengarkan baik-baik, terdengarlah lamat-lamat suara Daksina dalam alunan kakawin Baratayuda. "Jadi Daksina itu membaca untuk Akuwu?" "Ya," sahut kuda sempana pendek. Witantra menggelengkan kepalanya. Ditemuinya kuda sempana dan Tunggul Ametung dalam keadaan yang sama, bingung. Sejenak mereka bertiga saling berdiam diri. Dalam keheningan itu terdengar suara Daksina semakin jelas.
Angin pagi yang lembut berhembus perlahan menggerakkan daun kemuning serta menggugurkan bunga-bunganya yang kering. Lamat-lamat terdengar suara burung-burung liar yang berterbangan dari dahan ke dahan, berkicau seperti suara senda gurau yang riang. Seperti kanak-kanak yang sedang berkejaran, mereka berloncatan dari satu pohon ke pohon yang lain. Namun hati mereka bertiga, Witantra, Ken Arok dan kuda Sempana, sama sekali tidak seriang pagi itu. Sekali-sekali Witantra berpaling, memandang wajah Ken Arok seperti sedang minta pertimbangan. Namun Ken Arok hanya dapat menundukkan wajahnya, memandangi butiran-butiran batu-batu kecil yang bertebaran di halaman. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.